Iya. Kondisinya. Mantap. Tekan ya. Yes. CBR. Ya, CBR. Iya, 150 full firing. 150 full firing. Kita coba akan diagnosis. Sudah terhubung. Mati, kurang tepat. Kurang pas. Berakok. Ya, dah. Diagnosis. Kita cari Honda ya. Kita klik OK. Kita cari bahasa Indonesia. Klik OK. Motor apa lagi? CBR 150. Ya. Bahasa Inggris banget. Aku bahasa Indonesia gak bisa. Oh. Live data. Coba kita read full code, kita baca kode kerusakannya. Kalian? No trouble code. Aman ya. Aman. Historinya injektor. Ya, ini pernah bermasalah, entah itu soketnya pernah kecabut, terus belum direset, ya, atau lain-lain penyebabnya. Intinya ini ada injektor circuit fault, kerusakan pada sirkuitnya. Kemana? Exit dulu. Historinya ada ya. Coba ada. Kita hapus. Versi full. Erase full code. Ya. Apa? Bentar. Kita coba akan ini ya. Erase full code. Kita hapus ya kode kerusakannya. Kita klik OK. Sure. Apakah ingin menghapus? Ya. GTC kode kerusakan. Kondisi kalau ingin menghapus ya, kondisi K kunci on tapi engine off. Kan sudah memenuhi syarat. Ya, sudah memenuhi syarat. Kalau kita tidak ingin menghapus, tinggal panah. Ya. Karena kita ingin menghapus, panah. Sini ya, yang warna merah ini ya. Ya, orange. Klik. Kita hapus. Sudah terhapus. Kita cek. Tadi kan full code ya. Kita cek. Tadi kan ada historinya. Ya. Injektor. Sekarang kita cek masih ada enggak. Nah, historinya sudah tidak ada. Oke, kita keluar ke apa ini? Kita reset ECM. Ya. ECM reset. Oke. Nah, oke. One sum. Kita yes ya. Ya, kita continue. To reset ECU complete, turn the ignition switch off. Then on within 6 seconds. This turn key. Detect. Bentar. ECM reset complete. Aduh, bentar. Ini. Yes. Off. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik ya. Oke, on. Honda. Ini halamannya ada 29 ya guys. Ini halaman 1 coba ya. Ini apa saja isinya, nah kan? Ya. Bajaj, Benelli, BMW, Ducati, Harley, Ford, Honda, Piaggio. Banyak sekali. Suzuki juga ada, Yamaha, Yuben, Vespa juga ada. Kita cari Honda ya. Ini Honda.
Indonesia. Kita cari CBR 150. Yes, oke. Coba kita cek read full code-nya, sejarahnya, historinya. Oke, berarti coba kita hidupkan mesin ya. Live data. Oke, live data. Kita hidupkan. Ya, hidupkan mesin. Hidupkan. Oke. Engine speednya. Engine coolant temperatur masih 75 derajat. Nah, habis perjalanan. Kita tunggu ya. Ini kan Iya. masih 75, kita tunggu 80. Tapi dilihat dari sini pun ya sudah nampak pengapian itu oke, normal. Coba halaman 2. Engine coolant temperatur. Oke. Angelnya off. Coba gas pelan-pelan. Tarikannya smooth. Semut ya? Smooth. Itu 500. Kita lihat injektornya ya. Injektor nilai segini itu sudah dibilang oke. Throttle, sensor, kontrol. Ini manifold absolute pressure ya, ini Pak. Kalau ini dia tidak bergerak, ini kan ada angka berubah-berubah, ini artinya normal. Oke. Kalau dia Diam. cenderung diam atau cenderung di angka tinggi di atas 70 misal, cenderung itu saja ya, berarti bermasalah. Coba kita tes. Limitnya 10.000. Memori full berarti. Baterai voltage, baterainya oke, bagus. Bagus ya. Engine coolant? Oke, bagus. Kalau dia di angka 1, nah berarti bermasalah. Oke. Ini power pressure. O2 sensore kalau sampean dibersihkan. Oke. Ini kan belum dibuka apa-apa ya. Belum. Nanti ya semua wes busi, filter dicek semua. Iya. Oke. Terutama O2 sensor dibersihkan. Oke, siap. Busi juga dibersihkan. Iya. Siap.
Pasnya muter kayak. Ini bagus, DPS-nya bagus. Nol 0,46 ini bagus. Berarti kan injektornya pernah mungkin pernah lepas soketnya atau bagaimana ya. Ini wis oke bos. CBR sering kasus manifold ya, manifold absolute pressure ini itu bermasalah. Artinya stagnan dia. Iya, cenderung stagnan di angka tinggi terutama. Ini kalau kita mesin matikan, dia coba mesin dimatikan. Nggak bisa. Oh Iya, nggak ada posisi apa namanya. ya, coba kita matikan, kita cari ini waktu data mesin mati bagaimana datanya gitu ya. Berarti ini dimatikan dulu. Ya, off kan dulu. Oke, siap. Kita pause, ayo on lagi. Oke. Pasnya sip. 103 nya adanya. Manifold absolute pressure dalam kondisi mesin berhenti 98. Artinya bagus. Oke, nggak masalah. Jadi udara yang di sekitar ini tekanannya kurang lebih sekian, 98 atau 100 gitu ya. Ya, Nah, terus kalau ini misalkan angkanya 5 ibaratnya, atau 20 atau 30, berarti manifold absolute pressure itu sudah bermasalah. Jadi sensor kevakuman. Oke. Itu sensor kevakuman. Banyak trouble-nya di sini. Vakum. Makanya tidak boleh nyemprot pakai carbo cleaner, pakai bensin dan lain-lain. Iya. Khawatirnya apa? Membran yang ada di sensor manifold sensor absolute manifold absolute sensor ini, membrannya itu kaku atau mati. Oke. Nah, itu ya nggak boleh ya. Kalau di itu kan kalau di Max kan ada tonjolan, terus ada juga lubang titik. Oke. Itu lubang titik itu. Kalau disemprot Nggak boleh disemprot. Betul. sembarang gitu. Filter sensor. Oke. Coba dicek. Coba digas pelan-pelan. Pelan. Terus mentok. Bentar. Nah, ini Coba gas turunkan. gas turunkan. Digas pelan-pelan maksudnya. Pelan-pelan. Terus naik lagi. Hop, mentok. Wes mentok ya. 78 derajat. Kita cari ini throttle ini bermasalah nggak. Kalau ini putus ya, contoh ntar saya gas ini ya. Oke. Ini kita pelan-pelan. Kalau ini sampai putus, Garisnya contoh garis-garisnya ini kan begini ya kan. Terus dia menyambung terus seperti ini. Nggak sampai putus lah. Nyambung di sini ya. Ntar ya. Terus gini ya. Terus gini ya. Terus kalau sampai ini kan 54 derajat sampai tinggi, terus ini mentoknya 78 ya. Kayaknya ini kurang kecil ini. Bentar, saya kecilin dulu. Kurang ini kelihatan putus padahal tidak putus sensornya. Cuman skalanya kita kecilkan dulu. Skalanya kita kecilkan dulu. Kalau mentok dia kan di sini mentoknya. Ya, bisa turun lagi. Nah, kan nyambung terus kan? Siap. Ini kan? Siap. Ini kan lebih, kalau kita ngelihat ini ya, kadang kita nggak tahu angkanya ini ya. Coba kalau angka ini kadang kita kan dia berubahnya nggak beraturan ya.
ini 22, padahal harusnya ini 23, 23,5, terus bertahap. 24 bertahap 0,5. Tapi kan mata kita kan nggak jeli, dan juga gerakan tangan gerakan ini nggak stabil. ya nggak stabil. Maka ini sangat membantu sekali. Oke, sip. Coba ya kita tes lagi ya. Ini. Terus ya. Nyambung di sini. Nyambung. Ya. Set. Ya. Ya. Nah, Atau pelan-pelan biar supaya ini begini. Set. oke. Nah, itu kelihatan. Intinya ini TPS-nya aman. Aman. Sensor TPS ya, throttle ya. Throttle. Ini max di CBR ini Nah. max. Max. Max tuh ada banyak sensor absolute Absolute pressure yang tadi itu. Terus apa namanya TPS-nya ini, sensor suhunya. Oke. Coba kita keluar dulu. Ambil di Ini kan injektor. voltasenya tadi belum kita lihat. Kita halaman 2. Ini throttle sensor. Sama juga ini throttle sensor TPS juga. Tapi dia satuannya voltase. Voltase. Kalau tadi kan grafik. Tadi itu sudut. Oh, Sudut ya. tadi voltasenya. Oh iya. Jadi ini waktu full close ya. Saat tidak kita gas, ini voltasenya 0,4. Minimal ini 0,4 ya. Di sini tertera. Kita gas di sini sampai 4,329. Ini gas mentok ya. Ya. Gas mentok. Ini saya turunkan. Dia menjadi 0,4. ini sudah terkalibrasi sangat bagus sekali menurut saya ya. Pada 0 derajat sudut, ini 0 derajat itu voltasenya 0,46. Makanya yang perlu diperhatikan ini. Iya. Sudutnya 0 derajat, voltasenya kisaran segini 0,468 atau 0,5 volt juga nggak apa-apa. Ini yang terpenting harus kita perhatikan juga gitu ya. Ya wis gitu aja, ini saya rasa sudah oke, nggak ada masalah lagi. Wis gitu aja. Ini kita pakai JDIA guys.